Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tentu dalam hidup kita tidak selalu kita menderita, kadang juga berhasil, tidak selamanya kita juga sukses, kadang juga gagal. Apakah ada di antara kita yang gagal terus? Nanti jadi gagal total. Gagal total. Tapi juga nggak ada di antara kita yang berhasil terus. Sehebat-hebatnya kita, tentu juga sekali waktu tidak berhasil juga. Maka saya kira ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya apa? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena dipelintang, diketepel. Ya artinya di antara kita memang nggak ada yang sungguh-sungguh hebat. Bahkan mungkin ekstrimnya, segala-galanya kita pasti ada juga yang tidak takut dengan kita. Meskipun wis dipelintir ke brengos barang. Ya, itu kadang-kadang kan simbol kegalakan itu dengan brengos. Maka hati-hati yang punya brengos. Itu menakutkan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam capaian-capaian hidup kita yang menunjukkan keberhasilan tentu membuat kita bangga. Dan kita bangga atas keberhasilan kita, bangga atas kesuksesan kita, bangga atas capaian-capaian usaha kita. Tentu semuanya itu baik-baik saja, sah-sah saja. Tidak ada dalilnya yang mengharamkan kita menjadi orang sukses, orang berhasil. Tidak ada yang mengharamkan bahwa kita bangga karena kita berhasil. Coba temukan di mana dalilnya, nggak ada. Maka kita bangga terhadap keberhasilan, kesuksesan, mungkin juga kekayaan, kehebatan kita, itu sah-sah saja, baik-baik saja. Namun, ada yang tidak baik ketika kita terlalu bangga. Kita terlalu bangga terhadap kesuksesan kita. Kita terlalu bangga terhadap keberhasilan kita. Kita terlalu bangga terhadap prestasi kita. Kita terlalu bangga terhadap kekayaan kita. Seolah-olah capaian-capaian itu hanya berdasarkan kemampuan diri sendiri. Ini yang tidak baik. Seolah-olah semuanya itu hanya aku. Nek ora aku ora iso. Makanya ketika sudah mulai berhasil, lalu berani memukul dada dengan sedikit keras. Pukulan pertama aman. Lalu bangga lagi, pukulan yang kedua. Ini yang seringkali terjadi atas hidup kita. Yang paling repot adalah ketika ini tidak kita sadari. Kita tanpa sadar, kita terlalu bangga, terlalu membanggakan, terlalu menjadi orang yang merasa super. Dan pada tingkatan tertentu ketika kita terlalu membanggakan capaian-capaian kita, maka kita akan menjadi pribadi yang jumawa, sombong. Nek aku gak iso. Ini semua karena usahaku, tanpa ada keterlibatan pihak lain manapun. Ini saya ambil contoh saja, Bapak Ibu benar nggak bahwa usaha kita, keberhasilan kita itu betul-betul murni usaha kita sendiri? Tidak ada. Saya ambil contoh, usaha saja, pengusaha yang hebat, tanpa keterlibatan orang lain, tidak akan bisa berhasil. Nggak percaya, buktikan. Saya ini termasuk yang membesarkan toko-toko
Itu saya loh ya. Ikut loh saya. Coba nek gak tak tukoni. Coba berani ngomong. Kamu bisa berhasil sendirian? Kalau ngomong, saya akan ngomong, hei para pembeli, tolong jangan beli di toko itu, mampus kau. Jadi pembeli ini ikut serta ambil bagian. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Jadi capaian-capaian termasuk, pokoknya semua aja, nggak perlu saya beri contoh satu persatu. Yang tidak kalah penting adalah juga bahwa di dalam keseluruhan usaha kita itu tidak bisa kita lepaskan dari seizin yang memberi kehidupan atas kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Mungkin penjenengan akan ngomong, nggak percaya Romo. Percaya karmu, ora karmu. Tapi Tuhan tetap mendampingi kita, membiarkan kita menjadi orang yang sukses. Bagaimana kita mau sukses kalau kita nggak pernah sehat? Coba. Oh Tuhan tuh loh, kalau mau membuat kita lemes itu tidak perlu waktu lama. Wong sekarang ini segar bugar, kemudian beberapa waktu ke depan itu bisa kok kita tidak segar bugar, sing boyoke encok, sing tangane wis keple, sing sirahe. Hal-hal kecil saja itu membuat kita, apakah ketika boyok kita encok, tangan kita keple, kepala kita pusing, itu kita masih bisa mengerjakan semuanya itu? No. Maka campur tangan Allah dan seizin Allah itu yang menentukan kita. Maka orang yang terlalu mengandalkan diri sendiri, terkutuklah, itu yang diserukan oleh Nabi Yeremia. Maka kita disadarkan hari ini kalau kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu sama saja orang yang jumawa. Kita diharapkan melalui surat Rasul Paulus hari ini bahwa kita tidak akan bisa mencapai capaian keberhasilan, apalagi capaian atas keselamatan, kalau kita tidak mengandalkan iman kita, penyerahan diri kita, kepercayaan kita akan Kristus yang bangkit. Bacaan kedua menyadarkan kepada kita, maka berserah dirilah kepada Kristus yang bangkit. Dan itu akan membawa kita pada capaian keberhasilan yang mutlak, yakni keselamatan itu sendiri. Maka kesimpulannya bahwa kita sebenarnya tidak bisa selamat hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi menjauhkan hati kita dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan demikian kita bisa mengatakan, menjawab pertanyaan, siapa sebenarnya orang yang berbahagia? Siapa sebenarnya orang yang selamat? Dalam konteks ini, berbahagia berarti selamat, berarti mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Adalah mereka yang miskin. Bar gue. Betul? Mereka yang miskin? Saya belum berhenti ini. Miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, ini jangan dipotong. Jadi jangan dipotong aja. Berbahagialah mereka, selamatlah mereka, mencapai kehidupan kekal bagi mereka yang miskin. Titik. Belum. Yang miskin di hadapan Allah. Maka dari sini kita bisa mengatakan yang miskin itu seperti apa? Pola pikir yang harus kita tanamkan tidak lain adalah miskin itu tidak
hanya sekedar diartikan hidup melarat, tidak memiliki apa-apa, hidup sengsara. Tidak hanya begitu. Itu pemikiran duniawi. Yesus memberikan ukuran yang berbeda dengan pola pikir kita. Seolah-olah nek wis miskin betul terus akhirnya harus masuk surga. Enggak ya. Banyak loh orang miskin malah merepotkan orang yang mau masuk surga. Jangan hanya dibatasi soal materi. Jangan hanya dibatasi soal pola pikir saja. Maka kemiskinan ini bukan hanya karena hidup yang tidak layak atau kekurangan, tetapi dalam konteks iman. Maka Bapak Ibu yang sekarang punya tabungan deposito di bank yang besar-besar, nggak usah khawatir, Anda masih punya kesempatan masuk surga. Karena ukuran masuk surga, ukuran keselamatan bukan berdasarkan besar kecilnya deposito di bank, bukan berdasarkan duwe mobil piro. Meskipun mobil Livina bisa masuk surga, tidaknya jaminan yang tidak masuk surga adalah yang masuk surga mereka yang punya mobil kijang tuwek, boros pisan. Romo ki sering to, ora tenanan iki. Jadi jaminan bukan itu. Kemiskinan di sini bukan diukur dari materi, tetapi lebih-lebih pada sikap hidup, yaitu mereka yang terbuka hatinya akan kehadiran dan bimbingan Allah. Hatinya selalu merasa kurang kalau tidak disertai oleh Allah sendiri. Sehingga dengan demikian capaian-capaian ini semakin disadari. Orang yang memiliki sikap miskin di hadapan Allah seperti itu akan selalu sadar bahwa semuanya ini aku dapatkan karena kemurahan Allah. Dan dengan demikian juga memiliki dampak secara langsung. Ketika semuanya ini kudapatkan karena kemurahan Allah, maka aku pun akan terbuka kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Karena ini semua juga kudapatkan. Maka kalau di tempat lain ada pernyataan Yesus, engkau telah menerima dengan cuma-cuma, berikan pula itu dengan cuma-cuma. Saya kira ini masih bisa kita kaitkan. Maka kemiskinan ini menunjukkan kepada kita adalah orang yang betul-betul mengandalkan Allah dalam hidupnya, bukan pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemiskinan di sini juga mungkin tangisan, penderitaan dan sebagainya. Yesus maksudkan adalah lebih pada merupakan semangat. Bersemangat miskin artinya menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah dan sepenuhnya berserah diri padanya. Maka akhirnya kita harus bisa mengatakan, apakah dengan demikian kita tidak perlu berusaha? Tidak. Usaha memang harus tetap dilakukan. Bahkan berusahalah terus tanpa pernah berhenti. Berusahalah terus sampai Anda lelah. Dan jangan berhenti berusaha sebelum Anda lelah. Dan jangan pernah lelah sebelum Anda berhenti berusaha. Karepku mau ngomong gini loh Bapak Ibu. Aku harus ngomong terus terang kok ya gak enak gitu loh. Berusahalah terus sebelum Anda. Bagaimana? Dengar nggak tadi? Berusahalah terus sebelum Anda. Gitu loh. Jadi jangan berhenti berusaha sebelum. Dan kita juga mohon kepada Tuhan, Tuhan, aku akan terus berusaha sebelum aku, dan aku tidak akan mati sebelum berhenti benarkah? Ya betul. Jadi kita, meskipun kita katakan kita berserah diri pada Tuhan, tapi
Iman kita adalah iman yang aktif, maka jangan pernah berhenti berusaha sebelum kita betul-betul lelah. Kapan kita betul-betul lelah? Ketika Pak Joko ngomong, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka untuk upacara pemberkatan sepenuhnya saya serahkan kepada Romo Agus. Terima kasih. Jadi sebelum kita betul-betul lelah, betul-betul lelah itu, yang dua kata ini disingkat menjadi satu kata adalah koid. Maka kita tetap harus berusaha. Sehingga dengan demikian, kalau kita tetap berusaha, lalu rumus yang kedua, atas capaian-capaian yang kita lakukan itu adalah atas usaha kita dan atas penyertaan Allah dalam hidup kita. Maka yang menentukan berhasil tidak itu sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Yang penting kita berusaha secara optimal, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, terus istilahnya kesel Romo, kesel leren dili, bariki terus lanjut lagi. Ojo mandek, leren ki sedelo nek jeneng leren kok. Kecuali penjenengan ngomong leren sak lawas-lawase. Nah itu beda. Saya ingat waktu dulu frater, ya kita termasuk sharing kenakalan. Serius. Jadi satu saat ketika saya pastoral, malam itu kebetulan diajak gadang sama OMK. Waktu itu Mudika namanya, belum ada OMK, Mudika. Diajak gadang sampai jam 2 pagi. Paginya harus misa, bangunnya telat. Kebetulan pastor paroki yang mendampingi saya ini tertib banget. Nanti pasti akan jadi olok-olokan terus selama itu. Kamu misa terlambat. Nah, kalau udah misa terlambat, kamu nggak boleh makan pagi. Aduh, repot ini. Maka akhirnya saya putuskan untuk lanjut tidur sajalah. Nah, habis misa, waktu makan pagi, si pastor paroki ngetuk pintu. Tok, tok, tok. Frater, ya, bangun dulu, makan. Nanti setelah makan, tidur lagi supaya cepat sehat. Apakah mau tidur selama-lamanya? Iya, enak iki metu, mangan, apa bablas turu, nggo betul kata-kata ini, doa pastor paroki yang salah ini. Apakah engkau mau tidur selama-lamanya? Aduh, artilah sudah. Ini intermezzo saja Bapak Ibu. Maka dari itu sekarang kita diajak menyadari atas capaian itu, hendaklah kita menjadi pribadi yang betul rendah hati, tidak perlu membusungkan dada, tidak perlu kita sombong bahwa semuanya atas capaian kita. Karena dengan demikian kita akan meremehkan orang lain, juga meremehkan Allah sendiri dalam hidup kita. Ingat, Allah tidak pernah berhenti ambil bagian dalam segala kehidupan dan kesuksesan kita dengan rahmat dan berkat-Nya. Amin.